Nah, bagaimana supaya tetap bisa objektif mengambil sebuah keputusan sehingga terjadi yang namanya di ilmu ekonomi optimalisasi untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Dan kalian selalu menyebut gini, it's just a business, nothing personal. Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Senang bisa ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya akan coba membahas salah satu prinsip ekonomi juga. Di ilmu ekonomi itu dikenal bahwa setiap orang itu akan menghadapi trade-off. Trade-off ini seperti memilih antara A dan B gitu. Sehingga setiap orang itu karena selalu menghadapi trade-off, maka seseorang itu harus memilih keputusan mana yang paling menguntungkan dirinya, apakah A atau B gitu. Nah, keputusan ini dilakukan secara rasional dalam rangka apa? Dalam rangka mencari kepuasan tertinggi, manfaat terbesar untuk si pengambil keputusan tadi. Nah, dalam ilmu ekonomi ini dikenal sebagai optimalisasi gitu. Cuma memang pada prakteknya optimalisasi ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Gampang dong ngambil keputusan tinggal pilih A atau B gitu. Optimalisasi ini pada prakteknya kehidupan sehari-hari itu tidak sesederhana atau semudah saat kita melakukan optimalisasi dengan formulasi matematis yang kita lakukan di kelas-kelas ilmu ekonomi. Saya nggak bilang melakukan optimalisasi rumus-rumus di kelas ekonomi itu mudah, tapi pada prakteknya jauh lebih sulit gitu. Nah, kenapa jauh lebih sulit? Karena gini teman-teman, sering keputusan itu diambil itu membutuhkan korban, quote and quote ya, korbannya quote and quote. Ada orang lain yang akhirnya tidak nyaman atau menerima dampak negatif atau buruk dari keputusan yang diambil. Apalagi dalam sebuah kebijakan. Kebijakan itu kan sebuah keputusan kolektif dari pemerintah atau dari perusahaan. Nah, kacamatanya, objeknya tentu ketika kebijakan itu diambil, misalnya di pemerintahan, itu yang paling menguntungkan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah tujuannya mensejahterakan masyarakat. Tapi ada selalu pihak-pihak yang akan dirugikan. Sering kita kenal dalam ilmu ekonomi, kebijakan, keputusan sebuah kebijakan itu selalu menghasilkan the loser dan the winner gitu. Sekarang kenapa saya sampaikan dalam keseharian itu tidak gampang? Karena bukan kadang lagi, keputusan yang kita ambil itu melibatkan orang-orang terdekat, ya kan? Apalagi kalau ternyata kebijakan atau keputusan yang kita ambil itu merugikan orang-orang terdekat, seperti keluarga, kerabat dekat kita, itu pasti menjadi semakin lebih sulit lagi. Saya jadi teringat salah satu series di Netflix, judulnya The Crown. Ini kisah tentang kerajaan Inggris. Jadi pada suatu waktu Ratu Inggris Elizabeth, waktu masa-masa awal dia diangkat sebagai ratu lah gitu ya, itu menghadapi situasi yang sangat pelik. Karena sebagai ratu dia itu saya lupa, tapi seperti imam tertinggi di gereja Inggris lah gitu. Nah, gereja kan melarang perceraian, ya kan? Jadi adiknya Putri Margaret itu jatuh cinta dengan salah seorang pegawai di kerajaan tersebut yang dulu pelayan setia dari ayahnya Elizabeth, ya kan? Waktu masih hidup jatuh cinta. Namun pria ini ternyata adalah duda cerai hidup, bukan cerai mati, tapi cerai hidup, yang dilarang kalau pada saat itu peraturannya oleh gereja dilarang untuk menikah, apalagi kalau menikah dengan
adik ratu itu, keluarga raja, keluarga kerajaan Inggris gitu. Artinya bisa meruntuhkan kerajaan. Padahal Ratu Elizabeth sebagai personal sangat mendukung adiknya menikah dengan yang pria tersebut. Tapi sebagai seorang ratu, dia tidak boleh menyetujui. Prosesnya itu, dilemanya saat dia mengambil keputusan itu sangat sulit. Kenapa? Akan mengorbankan adiknya. Jadi mungkin benar apa yang disampaikan atau selalu disampaikan oleh Don Corleone dalam film The Godfather, kalau teman-teman nonton, bahwa keputusan sulit itu kadang memang, bahkan kadang sering dihadapi oleh pemimpin-pemimpin besar, di mana dia harus mengambil keputusan sulit itu. Nah, bagaimana supaya tetap bisa objektif mengambil sebuah keputusan sehingga terjadi yang namanya di ilmu ekonomi optimalisasi untuk kepentingan yang lebih besar lagi? Don Corleone selalu menyebut gini, it's just a business, nothing personal. Seperti Ratu Elizabeth tadi, dia mengambil keputusan itu untuk hal yang lebih besar lagi, yaitu kelanggengan kerajaan Inggris daripada kepentingan pribadi adiknya tadi. Sekali lagi, it just a business, nothing personal dalam mengambil keputusan besar bagi seorang pemimpin. Sampai jumpa.